Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Astriani SM. Saya dari kelas MA 19B4. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang saham. Yang akan saya bahas di sini, apa itu saham, bagaimana cara kerja saham, apa itu IPO dan dividen, apa itu IHSG, kenapa harga saham bisa naik turun, dan kenapa orang bisa dapat untung dengan saham. Saham adalah surat berharga yang mencatat suatu kepemilikan perusahaan yang merupakan klaim dari hasil dan kekayaan perusahaan tersebut. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi pada jangka panjang. Satuan saham sendiri adalah satu lot. Nah, satu lot sama dengan 100 lembar. Tapi 100 lembar di sini bukan berbentuk kertas, sudah berbentuk lembar digital. Saham diterbitkan saat perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama suatu saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Saya akan memberikan salah satu contoh saham, contohnya pada perusahaan Campina. Pada tahun 2017, Campina melakukan IPO. Tujuannya untuk melunasi hutang sebesar 260 miliar. Saham diterbitkan 885 juta lembar saham publik, dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Harga saham IPO-nya 330 per lembar. Jika dihitung 885 lembar saham publik dikalikan 330 lembar sama dengan 292 miliar. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina. Masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya saham itu bisa diperjualbelikan di pasar modal. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya bukan lagi masuk ke perusahaan atau ke Campina, tetapi akan masuk kepada siapapun yang melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Kenapa harga saham bisa naik turun? Itu disebabkan karena setiap orang menghargai sahamnya berbeda-beda. Bayangkan, untuk saham Campina saja bisa jadi ada 800 investor. Pada detik yang sama, mereka bisa punya pikiran yang berbeda-beda tentang harga sahamnya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan tersebut, yaitu dengan cara melihat laporan keuangannya. Atau ada juga yang melihat dari harga dan volume penjualan saham, atau melihat harga saham terupdate. Atau bisa jadi mungkin dulu pernah membeli pada saat harga IPO. Dan masih banyak lagi alasan yang bisa mempengaruhi harga jual saham yang diinginkan oleh seorang investor. Tapi dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, masyarakat yang berpikir bahwa harga sahamnya di masa depan akan naik akan berusaha membeli sahamnya. Tetapi sebaliknya, jika dia berpikir harga sahamnya akan turun, dia akan menjual sahamnya. Nah, terus gimana caranya dapat untung dari saham? Jadi, orang bisa dapat untung dari saham dengan cara beli sebuah saham terus dijual lagi dengan harga tinggi. Aku kasih contoh. Misalnya ada modal 1 juta. Nah, harga beli sahamnya 500 per lembar saham. Jadi saham dibeli 1 juta dibagi 500 sama dengan dapat 2000 lembar saham. Nah, 2 minggu kemudian sahamnya dijual dengan harga 850 per lembar. Jadi kalau dihitung 2000 dikali 850 sama dengan 1.700.000. Ada selisihnya 700.000. Nah, 700.000 itu adalah keuntungan. Keuntungan dari selisih jual beli saham disebut capital gain. Selanjutnya, apa itu dividen? Ketika kita membeli sebuah saham, dikatakan bahwa kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Maka kita juga berhak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Berapa jumlahnya akan ditentukan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham. Lalu ada rekening saham. Untuk membeli saham,
kita harus mendaftar dulu ke perusahaan sekuritas. Sekuritas ini akan menjadi perantara untuk kita bisa beli dan jual saham. Kita akan dibuatkan rekening dana investor yang akan menyimpan uang kita untuk membeli saham. Saat kita menjual saham atau mendapatkan dividen, uang akan otomatis masuk ke rekening dana investor yang dibuatkan oleh sekuritas itu. Kita bisa lihat trending terkininya lewat aplikasi tersebut dan web. Terus setiap transaksinya juga akan dikenakan fee sekitar 0,3% sampai 0,7%. Jadi tergantung perusahaan sekuritas itu. Dan yang terakhir, apa itu IHSG? IHSG adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi setiap saham akan dicatat di Bursa Efek Jakarta. Tiap saham juga mempunyai 4 kode huruf, yaitu contohnya Campina, kodenya CAMP, atau Indofood, kodenya INDF. Pada umumnya, IHSG digunakan sebagai acuan kenaikan maupun penurunan pasar investasi saham secara nasional dan internasional. Nah, baru-baru ini terdengar kabar bahwa Google akan membeli saham Tokopedia. Lesunya pertumbuhan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat membuat Google melirik pasar Asia. Google dilaporkan telah menanamkan investasi di Tokopedia. Ini menandakan dari korporasi perusahaan Amerika Serikat ini memperlihatkan bahwa mereka minat untuk menyuntikkan modal dana ke perusahaan startup unicorn di Indonesia. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.